Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Gaby Farella dengan NIM 2002-445. Sekarang saya sudah memasuki semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Malik Saleh. Dan videonya saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dari mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Baiklah, judul yang akan saya bahas yaitu tentang mengaplikasikan model manajemen krisis dalam fenomena atau kasus nyata. Baiklah, judul yang akan saya bahas yaitu tentang mengaplikasikan model manajemen krisis dalam fenomena atau kasus nyata. Jadi di sini saya akan membahas nih bagaimana sih caranya mengaplikasikan atau menerapkan model manajemen krisis dalam fenomena atau kasus nyata. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu krisis? Jadi, krisis itu merupakan suatu kejadian besar yang tidak terduga yang memiliki potensi yang berdampak negatif. Kejadian ini biasanya bisa sampai menghancurkan organisasi, karyawan, produk atau jasa, kondisi keuangan, serta reputasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai resiko buruk. Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Manajemen krisis dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis tersebut sudah terjadi. Dan di sini yang akan saya ambil contohnya itu fenomena atau kasus nyatanya itu adalah organisasi atau suatu perusahaan. Maka dari itu, pemimpin dan manajer harus mengaplikasikan model manajemen krisis di perusahaan mereka. Ada 3 model manajemen krisis menurut Gonzalez, Herrero, dan Pratt. Nah, yang pertama itu ada diagnosis krisis. Tahap pertama melibatkan deteksi dini indikator krisis. Jadi ini tuh tugasnya para pemimpin dan manajer untuk merasakan sinyal peringatan krisis dan mempersiapkan karyawannya untuk menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Atasan juga harus meninjau kinerja bawahannya dari waktu ke waktu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Jadi, peran seorang manajer ini bukan hanya untuk duduk di kabin tertutup dan meneriaki bawahannya, tapi dia nih juga harus tahu nih apa yang terjadi di sekitarnya. Pemantauan kinerja karyawan secara teratur dapat membantu manajer untuk mengeramalkan krisis dan memperingatkan karyawan terhadap konsekuensi negatif yang sama. Dan seseorang seharusnya tidak mengabaikan sinyal krisis yang mengkhawatirkan, tetapi mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya. Ambil inisiatif sendiri, jangan menunggu orang lain. Untuk yang kedua itu ada perencanaan. Begitu krisis terdeteksi, tim manajemen krisis harus segera bertindak, meminta karyawan untuk tidak panik, menyusun strategi yang relevan untuk menghindari situasi darurat. Ajak duduk dan diskusikan dengan anggota terkait untuk mendapatkan solusi yang paling berhasil pada saat krisis terjadi. Sangat penting untuk mengambil keputusan cepat. Seseorang harus waspada dan paling penting itu sabar. Pastikan fakta dan angka Anda benar. Jangan mengandalkan tebakan dan asumsi belaka, malah ini akan yang nantinya dikenakan biaya. Nah, untuk yang terakhir itu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi karyawan itu harus menyesuaikan diri dengan baik terhadap situasi dan perubahan baru untuk berfungsinya organisasi secara efektif dalam waktu dekat. Penting untuk menganalisis penyebab yang menyebabkan krisis di tempat kerja. Kesalahan tidak boleh diulangi dan rencana serta proses baru harus dimasukkan ke dalam suatu sistem. Oke, jadi begitulah teman-teman cara kita mengaplikasikan model manajemen krisis dalam suatu perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk
kalian yang menontonnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan ataupun sikap saya, kata saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.